Setelah duel mendebarkan antara Luo Feng dan Feng Lun, tahap eliminasi negara alam semesta selama 30 hari telah selesai dengan sukses. Apakah Anda sangat menantikan pertarungan arena yang akan datang? Hari ini, saya akan memberikan beberapa spoiler sehingga kita bisa melihat lebih awal sorotan menarik dari pertarungan arena. Tetapi sebelum kita membahasnya, izinkan saya memperkenalkan struktur kompetisi arena untuk membantu kita lebih memahami perkembangan cerita yang akan datang. Pertarungan arena dibagi menjadi 3 tahap, dengan tahap pertama adalah pertempuran secara acak di arena. Disebutkan dalam episode sebelumnya bahwa kontestan peringkat teratas dari setiap distrik dunia dalam tahap eliminasi negara alam semesta akan otomatis maju ke tahap berikutnya tanpa harus berpartisipasi dalam pertarungan arena. Ini berarti hingga 100.000 kontestan harus bersaing dalam pertempuran acak di arena. Para kontestan akan dibagi menjadi 1.000 kelompok, dengan masing-masing 100 orang di setiap kelompok. Mereka harus bertarung hingga hanya 10 orang yang tersisa di setiap kelompok. Berbeda dengan tahap eliminasi negara alam semesta, kali ini, kelompok-kelompok tidak akan diatur secara acak tetapi akan didasarkan pada peringkat kontestan dalam tahap eliminasi. Metode ini mencegah kontestan tingkat atas berkumpul dalam satu kelompok, sekaligus menghindari situasi di mana kontestan yang lebih lemah maju hanya karena ditempatkan di kelompok yang sama. Tahap pertama akan berlangsung selama 5 hari, dengan 200 pertempuran acak setiap harinya. Menurut novel, Nabini dan Hong akan ditempatkan di kelompok 32 dan 161, masing-masing. Namun, preview menunjukkan bahwa mereka akan berada dalam kelompok yang sama. Dalam kelompok ini, Rong Jun dan Devil Hammer juga akan hadir. Tanpa diragukan lagi, Rong Jun adalah kontestan paling menonjol dalam kelompok ini. Apakah Anda ingat bagaimana Rong Jun dengan mudah membunuh Lei Shen dengan satu serangan? Ini menunjukkan bahwa kekuatannya sangat hebat. Berdasarkan informasi dari akun resmi Weibo, diyakini bahwa penampilan kuat Rong Jun di arena mungkin akan menarik serangan kelompok dari Qianwu Royal Military. Perlu dicatat bahwa dari lebih dari 100.000 kontestan yang lolos dari tahap eliminasi negara alam semesta, lebih dari 40.000 adalah elit yang dibina oleh keluarga kerajaan negara alam semesta Qianwu. Ini berarti bahwa dalam setiap pertempuran acak, Qianwu Royal Military memiliki keunggulan jumlah. Oleh karena itu, masuk akal jika mereka bergabung untuk mengeliminasi kontestan teratas karena hanya 10 kontestan yang dapat maju dari setiap kelompok, dan tidak ada kebutuhan bagi mereka untuk saling bertarung dari awal. Namun, Rong Jun adalah seorang pejuang yang telah melampaui ambang hukum asli. Setelah seorang pejuang menembus ambang hukum asli, kekuatan tempur, ketahanan, dan kecepatannya mengalami lompatan kualitatif, menempatkan mereka di liga yang sama sekali berbeda dari kontestan lainnya. Apakah Anda ingat analisis saya sebelumnya? Saya menyebutkan bahwa kekuatan tempur Rong Jun setidaknya dapat menandingi seorang pejuang level 2 alam semesta. Biasanya, seorang pejuang level 1 alam semesta dapat bertarung melawan 40 pejuang level 9 bintang secara bersamaan. Ini berarti bahwa strategi jumlah Qianwu Royal Military hampir tidak efektif melawan Rong Jun. Bahkan jika Devil Hammer, anggota Royal Military, bergabung dalam pertempuran acak, dia akan kesulitan untuk memberikan kerusakan yang berarti pada Rong Jun. Ingatlah, Luo Feng dengan mudah membunuh Devil Hammer hanya dengan menggunakan domainnya. Menghadapi Rong Jun, nasib Devil Hammer hampir pasti sudah ditentukan. Merenungkan episode sebelumnya, pertarungan antara Hong dan Nabini berakhir tanpa pemenang yang jelas. Apakah ini membuat Anda ingin melihat lebih banyak? Untungnya, tim produksi akan melanjutkan pertarungan yang belum selesai ini. Berdasarkan analisis episode 131, sangat sulit bagi Nabini untuk membunuh Hong dalam waktu singkat, dan sama sulitnya bagi Hong untuk mengalahkan Nabini. Namun, menurut plot novel, tim produksi mungkin akan mengatur agar Hong mengalami terobosan dalam domainnya. Novel tersebut menyebutkan bahwa meskipun domain Hong hanya berada di level ke-6, kekuatannya setara dengan domain level 8. Jika dia mencapai level ke-7, Nabini akan semakin sulit menang dan mungkin akan terbunuh. Perlu dicatat bahwa Rong Jun senang bertarung melawan lawan yang kuat. Menurut akun resmi Weibo, penampilan mengesankan Hong dalam domain mungkin menarik perhatian Rong Jun. Ditargetkan oleh seorang pejuang yang telah melampaui ambang hukum asli akan secara signifikan mengurangi peluang Hong untuk maju, dan kemungkinan besar dia akan dieliminasi karena kekuatannya tidak sebanding dengan Rong Jun. Di sisi lain, Nabini tidak bodoh. Melihat Rong Jun bergabung dalam pertempuran melawan Hong dan tidak menargetkannya, Nabini secara alami akan mencoba menghindari pertarungan. Dari informasi resmi Weibo, jelas bahwa Nabini berhasil maju. Adapun Luo Feng, dia dijadwalkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran acak pada hari kedua. Berdasarkan peringkat di dunia virtual yang berbeda, Peu Jin dan Peu Guang dari Qianwu Royal Military tampil jauh lebih baik daripada Luo Feng.
Oleh karena itu, banyak orang tidak optimis tentang peluang Luo Feng, berpikir bahwa dia mungkin akan dieliminasi dalam pertempuran arena. Lagi pula, Luo Feng sudah membuat musuh dengan Qianwu Royal Military selama tahap eliminasi negara alam semesta, dan karena Royal Military memegang sebagian besar posisi teratas, Luo Feng menjadi target utama. Tampaknya tak terhindarkan bahwa dia akan terbunuh dalam serangan terkoordinasi mereka. Namun, yang tidak banyak orang sadari adalah bahwa Luo Feng sudah melampaui ambang hukum asli, dan tidak ada lawan di arena yang bisa menandinginya. Penampilan luar biasa Luo Feng mengejutkan semua orang yang hadir saat dia dengan mudah membunuh beberapa orang hanya dengan menggunakan level pertama dari Yanshen Armament. Apakah Anda penasaran mengapa semua orang selalu terkejut atau merasa tidak percaya setiap kali Luo Feng menggunakan Yanshen Armament? Apa arti Yanshen Armament di tangan seorang master spiritual level bintang? Apakah Anda merasa bahwa kurangnya perbandingan yang jelas mungkin membuat orang bingung? Faktanya, novel menyebutkan bahwa bahkan seorang master domain yang belum memahami hukum asli dapat menggunakan level pertama dari Yanshen Armament dengan energi spiritual mereka yang kuat, tetapi hanya untuk level pertama. Untuk seorang master spiritual level bintang menggunakan level pertama dari Yanshen Armament, kesadaran dan pemahaman mereka tentang hukum asli harus cukup kuat untuk mengimbangi perbedaan energi spiritual antara mereka dan seorang master domain. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Luo Feng tentang hukum asli sebanding dengan banyak master domain, dan kekuatan Yanshen Armament sangat jelas. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi dalam tahap eliminasi negara alam semesta, para kontestan tidak mengetahui nama asli lawan mereka. Oleh karena itu, permusuhan antara Luo Feng dan Qianwu Royal Military tidak ada dalam kompetisi novel. Jelas, tim produksi membuat beberapa adaptasi pada cerita. Mungkin mereka melakukan ini untuk lebih menyoroti kekuatan Luo Feng? Saya percaya bahwa banyak penonton, seperti saya, sangat menantikan untuk melihat Luo Feng menampilkan kekuatan luar biasa melawan Qianwu Royal Military, mengubah serangan terkoordinasi mereka menjadi pembalikan yang menakjubkan. Pada akhirnya, Luo Feng secara tunggal membunuh Peu Sijin dan Peu Siguang, yang peringkatnya lebih tinggi dalam tahap eliminasi, yang menjelaskan mengapa kedua nama ini tidak cocok dengan yang ada di novel. Apa pendapat Anda? Faktanya, menurut plot novel, Peu Siguang memiliki konflik dengan Luo Feng sebelum pertempuran dan berpikir bahwa Luo Feng seharusnya tidak menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, pada awal pertempuran, Peu Siguang memerintahkan Qianwu Royal Military untuk menyerang Luo Feng dengan kekuatan penuh. Namun, kekuatan tempur Luo Feng yang menakjubkan membuat Peu Siguang menyesali keputusannya. Menyadari bahwa dia tidak bisa mengalahkan Luo Feng, dia mencari bantuan dari Peu Sijin, yang lebih kuat. Peu Sijin, dengan domain level 9-nya dan teknik tempur unik, mencegah Luo Feng untuk membunuhnya secara instan. Karena Peu Sijin tidak memiliki dendam pribadi terhadap Luo Feng, dan seiring waktu arena menyusut, Luo Feng tidak akan bisa mengalahkan Peu Sijin terlebih dahulu dan kemudian membunuh Peu Siguang dalam batas waktu 15 menit. Jadi, Luo Feng menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk memaksa Peu Sijin mundur, kemudian mengejar dan mengeliminasi Peu Siguang. Namun, secara pribadi saya berpikir akan lebih menarik jika Luo Feng berhasil membunuh Peu Sijin dan Peu Siguang sekaligus. Apakah Anda berbagi pandangan yang sama? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Bagaimanapun, saya yakin setiap pertempuran acak akan memberikan penonton pengalaman visual yang menakjubkan yang sangat dinantikan. Apakah Anda menyadari bahwa Tencent Video baru-baru ini mengunggah banyak preview untuk versi film animasi, termasuk Perfect World? Battle Through the Heavens? Soul Land? Throne of Steel? Renegade Immortal? Dan Swallowed Star? Apakah menurut Anda desain karakter Luo Feng terlihat sangat keren dan sangat bergaya? Seperti saya harus mengatakan, kualitas animasi Tiongkok semakin meningkat secara signifikan, baik dari segi kualitas gambar maupun efek khusus. Hasilnya sangat menakjubkan, dan setiap karya sangat dinantikan. Saya berharap penonton di luar Tiongkok juga akan memiliki kesempatan untuk menikmati film animasi berkualitas tinggi ini. Mana yang paling Anda nantikan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.